Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitaballah wa inna khairal hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di siang hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan salah satu beban syariat yang diwajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia meniti di atas sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral hadirin, kurang lebih 2 pekan yang lalu, tepatnya tanggal 10 Mei tahun 2024, kita mendengar kabar yang sangat menggembirakan, yaitu saudara kita, bangsa Palestina, negara Palestina diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang umum Majelis Umum PBB. Meskipun untuk menjadi anggota penuh PBB ini masih prosesnya panjang, akan tetapi setidaknya merupakan pertanda baik sebagai pembuka pintu bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Peristiwa ini semoga menginspirasi dan memberikan motivasi kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi, termasuk juga kita kaum muslimin yang di Indonesia tercinta, menjadikannya sebagai momen kebangkitan Islam untuk kembali meraih kejayaan. Karena sebagaimana kita ketahui, setelah keruntuhan kekhilafahan Turki Utsmani atau Ottoman, secara umum Islam dan kaum muslimin mengalami keterpurukan dan kemunduran. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin di antara kita bertanya, mengapa kaum muslimin yang pernah menguasai hampir 2/3 dunia sampai terjatuh
pada keterpurukan, kehancuran dan kemunduran. Karena itu pada kesempatan ini marilah kita mencoba menyimak apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita, sehingga kita akan berusaha menghindarkan diri dari sebab-sebab kemunduran Islam dan kaum muslimin. Yang pertama yaitu asar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi bersumber dari Zaid ibn Khudair, bahwasanya beliau berkata, pada suatu hari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya, "Ya Ziyad, hal ta'rifu ma yahdimul Islam?" Wahai Ziyad, apakah engkau mengetahui apa yang menjadi sebab kemunduran Islam? Qultu la, aku pun menjawab tidak. Yahdimu zalatul alim wajidal munafiqi fil kitab wa hukmul imamatil mudillin. Ketahuilah bahwa yang menjadi sebab kehancuran Islam itu yang pertama adalah kesalahan atau tergelincirnya ulama. Yang kedua adalah berbantah-bantahannya orang-orang munafik terhadap apa yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga adalah kesesatan para pemimpin dalam mengambil kebijakan. Sebab kehancuran Islam dan kaum muslimin yang pertama adalah kesalahan atau tergelincirnya ulama. Setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW wafat, maka sebagai pelanjut dari risalah kenabian beliau adalah para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Al ulama warasatil anbiya." Ulama adalah pewaris para nabi. Yang diwariskan oleh Rasulullah SAW bukanlah dinar ataupun dirham. Akan tetapi yang diwariskan oleh Rasulullah kepada para ulama adalah ilmu. Namun sepeninggal beliau, tidak ada seorang pun yang dijamin kemaksumannya. Sehingga para ulama ini pun sangat mungkin berbuat atau melakukan kesalahan. Karena itu sesungguhnya yang menjadi sebab kehancuran Islam dan kaum muslimin bukan terletak pada kesalahan yang dilakukan oleh ulama, akan tetapi sikap kaum muslimin dalam menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh para ulama tersebut. Kesalahan kaum muslimin dalam mensikapi kesalahan ulama yang pertama adalah taklid, dengan mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh para ulama tersebut. Dengan menyadari bahwa sepeninggal Rasulullah atau hanyalah Rasulullah dan para nabi yang mendapatkan jaminan kemaksuman, sedangkan selain Rasulullah dan para nabi itu tidak mendapatkan jaminan kemaksuman, maka semestinya kita pun menyadari bahwa siapapun ulama, siapapun kiai, siapapun ustadz, mereka dapat tergelincir dalam kesalahan. Oleh karena itu, maka ketika ulama yang kita ikuti, kiai yang kita ikuti, ustadz yang kita ikuti melakukan kesalahan, maka kita hendaknya berlepas diri dari kesalahan yang dilakukannya. Bukan kemudian secara membabi buta mengikuti apakah itu benar atau itu salah. Yang penting itu adalah ulama saya, yang penting itu adalah kiai saya, yang penting itu adalah ustadz saya. Ini termasuk sebab yang menjadi sebab kehancuran Islam dan kaum muslimin. Terlebih lagi juga ada doktrin dari sebagian kelompok yang mereka mengatakan bahwasanya ketika kita ingin atau kesulitan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka kiai itu adalah dalil. Dikatakan seperti itu, kiai itu adalah dalil. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan pengikutnya apapun yang dikatakan oleh ulama atau kiai ini, entah itu salah itu, entah itu benar, maka kemudian diikutinya.
Karena itu ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh para ulama, maka semestinya kita harus meninggalkan atau berlepas diri dari kesalahan yang dilakukan oleh ulama tersebut. Kemudian yang kedua adalah menjatuhkan kehormatan para ulama. Kita sangat prihatin sekali di fenomena sekarang ini, di mana media sosial sudah sedemikian rupa, sedemikian dahsyatnya. Terkadang kita menemukan ada kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang alim, kemudian dibuat video reaksi, dan yang membuat video reaksi ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kapasitas yang selevel dengan yang direaksi tersebut. Yang akhirnya di situ kemudian muncul adanya caci maki, perendahan terhadap ulama. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Haruslah kita pahami bahwasanya Islam yang sampai kepada kita adalah merupakan mata rantai yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Kalau tidak ada jasa para ulama, maka Islam tidak akan pernah sampai kepada kita. Oleh karenanya, seandainya kita menemukan adanya kesalahan yang terjadi, yang dilakukan oleh para alim, maka hendaknya selain kita meninggalkan kesalahan tersebut, kita memohonkan ampun atas kesalahan yang dilakukannya. Bukan kemudian kita menjatuhkan kehormatan, mencacinya, memakinya, sama sekali tidak. Ini yang pertama, yaitu sebab kehancuran Islam dan kaum muslimin adalah sikap yang salah dari kaum muslimin di dalam mensikapi kesalahan para ulama. Kemudian yang kedua adalah berbantah-bantahannya orang-orang munafik di dalam perkara yang telah jelas diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sejak diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, terutama ketika Rasulullah telah berada di kota Madinah, maka disitulah muncul orang-orang munafik, orang-orang kafir di dalam hatinya yang secara fisik tampilannya seperti kita. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Bahkan berhaji, mereka juga berhaji. Ini adalah orang-orang munafik. Akan tetapi di dalam hatinya sama sekali tidak ada kecintaan kepada Islam. Sehingga kita sekarang ini dapatkan yang kadang-kadang kita pandang adalah tokoh dari kaum muslimin, akan tetapi perkataan-perkataannya sama sekali tidak mencerminkan keberpihakannya kepada orang-orang Islam. Betapa kita beberapa waktu yang lalu dikagetkan dengan adanya pendapat yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu misalnya. Hanya berbekal Al-Quran terjemah terbitan Departemen Agama. Orang ini telah berani membuat satu kesimpulan bahwasanya Al-Quran tidak mewajibkan sholat 5 waktu. Padahal jelas hal ini telah menjadi jumhur dan ketetapan di dalam syariat. Sholat wajib yang harus kita lakukan adalah 5 waktu. Contoh lain misalnya, ada yang juga sangat viral, sebut saja namanya karena ini adalah tokoh-tokoh yang sangat sesat, yaitu Permadi Arya atau yang sering disebut dengan Abu Janda. Bagaimana dia memberikan pembelaan terhadap LGBT ya, di dalam konten-konten yang ada di media sosial. Mengerikan sekali. Padahal notabene mereka adalah orang-orang yang semestinya menjadi panutan bagi umat. Maka berbantah-bantahannya orang-orang munafik
dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Quran dan Sunnah, ini menjadi sebab kehancuran Islam dan kaum muslimin. Karena apa? Tidak sedikit juga orang-orang yang terkena subhatnya sehingga ragu dengan mengatakan, oh iya, ternyata di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Yang ada adalah 3 waktu. Ya, subuh, di waktu siang, dan malam. Ini kata mereka. Dan subhat seperti ini, Masya Allah, banyak sekali yang tertimpa. Karena itu, bagi kita orang-orang awam, ketika ada perkataan-perkataan yang aneh, yang nyeleneh, yang itu menyelisihi jumhur dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh syariah, maka hendaknya kita segera menanyakan kepada ahlinya, agar kemudian tidak tumbuh subhat di dalam hati kita, apalagi kita kemudian membenarkan apa yang mereka katakan. Kemudian juga bagi kita semuanya, ketika mengunggah konten-konten yang isinya menselisih Al-Quran dan Sunnah di dalam grup-grup media sosial, itu hendaknya dibuat narasi. Apakah yang mengunggah konten tersebut itu sepakat atau tidak sepakat? Terkadang kita ini latah, hanya sekedar nge-share. Oh, ini ada seperti ini, kemudian di-share di grup. Kemudian tidak ada ajakan untuk berdiskusi, mendiskusikan apakah yang seperti syubhat atau tidak. Sehingga terkadang kita juga nggak tahu yang nge-share ini sebenarnya sependapat dengan isi konten tersebut atau tidak. Ini harus berhati-hati. Ini pernah kita temukan di dalam grup WhatsApp Al-Iman. Ya, WhatsApp-nya kita. Pendapatnya Ade Armando yang mengatakan Al-Quran itu tidak ada sholat 5 waktu, diunggah. Tapi sama sekali tidak ada narasi untuk membantah atau menyatakan ketidaksepahamannya. Dan yang seperti ini tentu akan menimbulkan subhat kepada orang-orang yang awam. Maka hendaknya kita mempertimbangkan ketika hendak mengunggah konten-konten yang sifatnya atau isinya fitnah dan subhat. Sekali lagi, beri narasi, ya, agar tidak menimbulkan subhat kepada yang mengikutinya. Dan kemudian yang terakhir, sebab daripada kemunduran dan kehancuran kaum muslimin menurut Umar ibn Khattab ialah wa hukmul imamatul mudillin, yaitu pemimpin yang sesat di dalam menetapkan kebijakan atau hukum. Pemimpin atau penguasa kita tahu semua memiliki pengaruh yang sangat besar dan kekuasaan yang sangat luas. Ibaratnya seorang penguasa ini dapat membuat hitam putihnya keadaan. Oleh karena itu, kesesatan pemimpin di dalam menetapkan kebijakan atau menetapkan hukum ini akan berdampak secara langsung. Di dalam catatan sejarah, kehancuran Daulah Bani Abbasiyah itu adalah disebabkan karena salah kebijakan yang dilakukan oleh Al-Ma'mun. Yang pada waktu itu beliau menganut atau sepaham dengan paham Mu'tazilah. Bahkan sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dipaksa untuk mengikuti paham Mu'tazilah. Di mana salah satu paham Mu'tazilah ini, mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara jumhur mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Perkara ini akhirnya menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal sampai kemudian ditangkap, disiksa, dipenjarakan oleh penguasa. Namun pada akhirnya kebijakan Al-Ma'mun ini menjadikan blunder bagi kekuasaannya, sehingga kemudian hancurlah Daulah Bani Abbasiyah. Ini merupakan salah satu contoh apabila seorang penguasa sesat di dalam mengambil kebijakan atau dalam perkara hukum, maka itu akan membawa kehancuran bagi negerinya, bagi kaum muslimin dan juga ajaran Islam. Inilah hal-hal yang disampaikan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu
tentang sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan nasihat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ini, kita semakin menyadari dan juga bisa mengambil pelajaran, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menghancurkan dan membuat kemunduran Islam dan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Fa ya ibadallah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.